Ini untuk penjelasan yang contoh. Contoh menentukan pH pada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, ini soalnya adalah sebanyak 25 ml CH3COOH, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Kemudian, percobaan ini diulang sebanyak 3 kali dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini pertanyaan yang A adalah tentukan konsentrasi dari CH3COOH. Nah, yang kita bahas yang pertama yang A terlebih dahulu ya. Konsentrasi dari CH3COOH. Nah, di sini kan yang NaOH-nya sudah ada molaritasnya. Terus, yang tidak ada adalah konsentrasi CH3COOH. Jadi, misalkan tuh ini sama seperti misalkan gini nih. Ini ada Erlenmeyer ya. Misalkan ini Erlenmeyer nih. Nah, dia dititrasi dengan larutannya adalah NaOH. Jadi yang di sini ini CH3COOH-nya. Yang di sini itu CH3COOH. Nah, kemudian dia dititrasi. Nah, ini kan pakai gambar yang bulat itu kan. Ini adalah NaOH. Nah, ini molaritasnya berapa? Molaritasnya itu kita tidak tahu. Molaritasnya berapa? Nah, CH3COOH-nya di sini 25 mili. Nah, terus volume NaOH yang terpakai ini kan 3 kali percobaan. Kalau 3 kali percobaan, berarti nanti kita ambil rata-ratanya. Ini ya, ini diambil rata-rata, 24, 26, 25, berarti 24 tambah 26 tambah 25 dibagi dengan 3. Berarti nanti di sini 25 mili gitu ya. Nah, kalau titrasi, yang ditanyakan molaritas yang satu lagi kan, rumusnya ini M1, V1, atau pakai MA ya, VA kali valensi sama dengan M basa kali volume basa kali valensi. Nah, molaritas yang asamnya berapa? Ini NaOH-nya 0,1 molar, 25 mili ya tadi ya. Berarti ini rumusnya nih. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Si MA-nya berapa? MA kan kita tidak tahu kan. Berarti kita tulis X. X dikali volume asam. Volume asam si CH3COOH-nya ini adalah 25 mili. Dikali valensi yang asam. H-nya ini berapa nih? CH3COOH plusnya berarti 1. Ini 1 ya. Sama dengan MB, molaritas B, molaritas basa. NaOH molaritasnya 0,1. Kali volume basanya ini. Pakai yang dia di rata-rata. Volume basa, volume NaOH. Ini adalah 25 mili ya, sama-sama mili ya. Valensi basanya berapa? Valensi basanya NaOH ini OH-nya berapa? 1 ya. Berarti X-nya ini angkanya sama semua ya. Ini kan gini. Berarti X-nya adalah 0,1 molar. Itu artinya jawaban yang A adalah konsentrasi CH3COOH berapa? Adalah 0,1 molar. Nah, ini penjelasan untuk yang A. Untuk yang B, tentukan pH larutan jika jumlah NaOH yang ditambahkan sebanyak 10 mili, 25, 40. Nah, ini yang B, itu yang ditanyakan pH-nya. pH ketika NaOH yang ditambahkan sebanyak ini. Kalau yang A tadi itu kita cari konsentrasi, jadi cuma cari konsentrasi. Nah, sekarang yang B ini kita cari pH-nya, ya. Nah, dari soal yang nomor A tadi, CH3COOH-nya itu ada berapa? Berapa molar? Ini ya. Ini yang tadi CH3
CH3COOH. CH3COOH itu kan dia molaritasnya tadi 0,1 ya, yang sudah didapatkan tadi. Nah, terus volumenya 25 mili, ya kan? Nah, terus NaOH-nya ini tadi berapa molaritasnya? NaOH-nya adalah 0,1 molar. Nah, sekarang kita jawab untuk yang B1 ya. Kalau dia ditambahkan NaOH sebanyak 10 mili. Ditambah sama NaOH, ditambah siapa? Maksudnya CH3COOH kan? CH3 ini kan asam nih. Asam sama basa, berarti dia harus direaksikan terlebih dahulu. Di sini CH3COOH direaksikan dengan NaOH, berarti kita nanti dapatkan garam ya. CH3COO, Na ditambah H2O gitu. Nah, terus ini molaritas, ini volume. Berarti bisa cari apa? Mol ya. Kita hitung molnya. Molnya siapa? Molnya CH3COOH sama NaOH-nya itu berapa? Nah, CH3COOH kalau di sini molaritasnya 0,1, volumenya 25, berarti molnya berapa? 0,1 kali 25, berarti 2,5 milimol ya. NaOH-nya berapa? NaOH-nya 0,1. Yang pertama ini dikalinya dengan 10 mili untuk soal yang nomor 1, B1. Berarti di sini 1 milimol. Nah, dicek lagi ini reaksinya sudah setara atau belum, kiri kanan. Reaksi harus setara kiri kanan. Kalau sudah, kita cari reaksi pembatasnya siapa? 2,5 bagi koefisien CH3COOH 1, berarti 2,5. 1 bagi NaOH koefisiennya 1, berarti 1. 2,5 dengan 1, siapa yang lebih kecil? 1. Berarti untuk reaksi pembatasnya yang 1. Berarti di sini ini 1, ini 1. Berarti di sini ini 1, ini 1 ya. Nah, terus 2,5 kurangi 1, 1,5. Ini habis reaksi pembatas. Ini 1, ini 1. Ingat ini apa? Milimol. Milimol. Nah, sekarang kalau cari pH, kalian lihat lagi. Ini yang tersisa siapa? Berarti kita pakai rumus yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Ada beberapa rumus. Kita sudah bahas yang buffer, penyangga, hidrolisis, atau nanti yang sisa yang kuat, berarti pakai yang dari yang kuatnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini yang tersisa siapa? Ini kan? Ini kan? Ya. Nah, kalau yang tersisa ini CH3COOH, itu apa artinya? Yang sisa adalah CH3COOH dan CH3COONA. Itu artinya yang sisa siapa sih? Asam lemah dan garam. Kalau sisanya asam lemah dengan garam, berarti pakai rumus apa? Dan garam. Buffer ya, buffernya apa? Berarti di sini pakai rumus buffer. Buffer apa? Karena yang sisa asam, berarti buffernya adalah buffer asam. Nah, kalau buffer asam, berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah H+. Kesini aja ya. Sini aja ya. Ini H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi dengan mol garam. Ingat, mol garamnya harus dikali dengan valensi yang lemah. Ka-nya tadi datanya adalah 10⁻⁵. Mol asam. Ini karena kita milimol ya, berarti di sini rumusnya juga ini milimol, ini milimol. Milimol asamnya berapa? 1,5 milimol
dibagi dengan 1 milimol kali valensi. Valensi yang garam tapi yang lemahnya. Garamnya itu CH3COO-Na. Yang lemahnya siapa? CH3COO. Berarti valensinya adalah 1. Paham sampai sini? Nah, terus kalau sudah tinggal kita hitung. 1,5 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah 5 min log 1,5. Ya. Jadi kalau asam lemah CH3COOH ditambah NaOH, ini ketika ditambahkan masih 10 mili, hanya 10 mili, itu nanti kita pakai rumusnya si buffer. Jadi masih pH-nya masih pH asam. Ya, karena yang sisa asam lemah dan garamnya. Itu yang penjelasan yang B1. Untuk yang B, tentukan pH larutan jika jumlah NaOH yang ditambahkan sebanyak 25 mili. Nah, caranya sama seperti yang A. Kita harus reaksikan terlebih dahulu. Ya, berarti ini yang B2 ya. CH3COOH direaksikan dengan NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Nah, terus CH3COOH-nya di sini molnya berapa? 2,5 milimol. NaOH-nya ini kita pakai yang 2 ini adalah 25 mili kali 0,1 ya. Berarti juga sama 2,5. Ini habis. Nah, reaksi sudah setara. Ambil yang paling kecil, sama ya. Ini 2,5. Berarti ini habis, ini 2,5. Ini 2,5. Nah, kalau ada soal seperti ini kan habis. Ini yang terbentuk ini ya. Berarti kita pakai apa? Rumus apa? Nah, ini milimol. Karena tadi ini kan milimol. Ya, milimol. Nah, kalau seperti ini, berarti kita pakai rumus yang ini habis. Berarti hanya terbentuk garam. Berarti kita pakai rumus hidrolisis. Oke. Nah, rumus hidrolisisnya dilihat nih. Garamnya ini yang terbentuk itu dari apa? Kan CH3COONa nih. Berarti dia terdiri dari CH3COOH dengan NaOH. Ini apa? Ini adalah asam lemah, ini basa kuat. Berarti rumusnya pakai yang ini kan, basa ini ya. Berarti rumusnya adalah basa kuat ya, OH min akar KW per, yang lemah siapa? Asam, berarti KW per Ka kali molaritas garam kali valensi. Nah, KW rumusnya 10 pangkat min 14. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Molaritas garam. Nah, ini yang kita mau kan molaritas. Padahal di sini masih bentuk milimol. Berarti kita pakai apa? Cari molaritasnya. Ingat rumus molaritas. Molaritas itu adalah mol per volume. Nah, ingat ya, ini kalian hati-hati lagi. Kalau di sini bentuknya milimol, berarti volumenya harus dalam mili. Tidak boleh kalau milimol ini volumenya liter. Kecuali kalau molnya ini bentuknya mol. Nih ya, ingat ya, ini catatan nih. Ini kalau satuannya mol, berarti di sini harus liter. Tapi kalau milimol itu harus mili. Paham? Nah, garam. Sekarang kita tulis garam.
Garamnya berarti cari molaritas mol per volume. Ini kan 2,5. 2,5 ingat milimol dibagi volumenya. Volumenya adalah volume total. Volume total dari CH3COOH dan si NaOH. Ini 25, ini 25 mili. Berarti ini milimol, berarti sini mili. 50 mili. Nah, ini baru nih, ini apa? Harus sepasang ya, milimol, mili gitu. Tinggal kalian hitung. Nih, nanti kalian hitung sendiri ya. Gitu. Kalau sudah dapat, ini baru dapat pOH-nya. Ini 2, sekian lah ya. 10 pangkat min 5,5. Ini baru pOH. pOH 5,5 min log dari 2,25. Ini pOH. Berarti cari pH-nya adalah 14 min 5,5 min log 2,25. 14 min 5,5 berarti 8,5 ditambah log dari 2,25. Nah, ini jawaban untuk yang B. Penjelasan untuk B3. Tentukan pH larutan jika jumlah NaOH yang ditambahkan sebanyak 40 mili. Nah, berarti ya masih sama ya. Tinggal kita tulis lagi B3. CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Nah, molnya dimasukkan ini 2,5 milimol. NaOH-nya 0,1 dengan yang 40 ini, berarti 4 milimol. Siapa yang lebih kecil itu jadi bereaksi pembatas. 2,5, ini 4, berarti ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5. Berarti ini habis, ini 1,5, ini 2,5, ini 2,5. Ingat ini milimol, ini milimol. Nah, kalau kita lihat, ini yang tersisa siapa? Kalau yang tersisa adalah yang kuat, nah, sisa yang kuat, berarti kita pakai sisanya adalah NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Kalau yang tersisa basa kuat, ya berarti kita cari pH pakai rumus yang basa ini. Tapi ingat basa kuat. Basa kuat itu rumusnya apa? Ini kan, OH min B kali M. Ya, B itu maksudnya valensi basanya, valensi OH. Valensi OH-nya berapa? 1. Molaritasnya berapa? Nah, ini maunya molaritas. Sedangkan yang kita punya masih milimol. Berarti, ini kan, molaritas mol per volume. Berarti ini, molaritasnya adalah 1,5. Kalau milimol, harus di sininya adalah mili. Ya. Volume totalnya tadi 25 ditambah dengan 40. Ya, berarti 65. Gitu. Nah, terus tinggal dimasukkan ya, atau masukkan sini sekalian deh. 1,5 bagi 65. Ini nanti kalian hitung nih. Hasilnya 2,3 10 pangkat min 2. Itu baru ini 2,3 ya. Berarti pOH-nya 2 min log 2,3. Berarti pH-nya adalah 14 min 2 min log 2,3. Berarti 12 plus log 2,3. Ini yang ketiga ya. Penjelasan untuk yang ketiga. Kalau kita lihat dari yang
B1, 2, 3. Yang satu ini tadi kita pH-nya masih pH asam ya. Jadi belum berlebihan, ditambahin NaOH-nya itu belum berlebihan, masih asam. Ditambah 25 ml tadi yang B2 juga dia masih pH-nya masih asam ya, buffer ya. Nah, terus yang ketiga ini sudah terlalu berlebihan NaOH-nya. Jadinya dia sudah pH-nya itu masuk ke si pH basa.